Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Miss Nunu dalam pembelajaran Bina Ibadah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Miss Nunu punya ice breaking dulu ya. Kalian di rumah ikut juga ya dalam menyanyikan ice breakingnya. Seperti ini ice breakingnya. Marilah berwudu bersama, melakukan salat berjamaah. Berwudu itu suci dan bersih. La 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 la. Wah, kalian hebat bisa mengikuti ice breakingnya di rumah ya. Good job. Nah, ice breakingnya sudah. Setelah ice breaking seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, Allah memudahkan langkah kita dalam menerima materi hari ini. Nah, berdoa sudah, ice breaking juga sudah. Sekarang saatnya kita menyimak pembelajaran hari ini. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang sunnah dan rukun wudu, maka hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang hal yang membatalkan wudu. Berikut adalah pemaparannya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang hal yang membatalkan wudu. Jadi, hal yang membatalkan wudu itu ada 5 hal ya, soli-solihah. Hari ini, Miss akan bahas satu persatu. Hal yang pertama adalah jika kita buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Nah, jadi ketika kita sudah berwudu, namun tiba-tiba kita ingin buang air kecil atau tidak sengaja kita membuang angin, maka hal tersebut membatalkan wudu. Karena kotoran-kotoran tersebut bisa membatalkan wudu ya. Jadi kita harus berwudu kembali. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak. Mengapa tidur nyenyak bisa membatalkan wudu ya? Karena saat kita tidur, kita tidak ingat apapun. Bahkan saat kita tidur, jika kita membuang angin pun kita tidak tahu. Maka kalian harus berwudu kembali saat kalian tidur nyenyak. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal. Nah, hilang akal itu seperti apa ya? Jadi, hilang akal itu ada 2. Yang pertama itu gila. Kemudian, yang kedua adalah saat pingsan. Jadi, ketika seseorang itu hilang akal seperti gila atau sudah tidak ingat apapun, maka orang tersebut batal wudunya. Dan jika kita saat mempunyai wudu, kita tiba-tiba pingsan, maka kita pun batal wudunya. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya kita lihat gambar ini ya, soli-solihah. Saat ibu kalian sudah mengambil wudu, namun kalian mempunyai seorang adik yang masih bayi, lalu ia menangis karena ia buang air kecil. Karena ia masih bayi, ibu kalian pun harus membantu adik kalian untuk membersihkan daerah kemaluannya.
Jadi, otomatis wudhu dari ibu kalian pun batal. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jika kita menyentuh kemaluan orang lain, baik itu sengaja ataupun tidak, maka wudhu kita batal. Nah, selain itu, menyentuh kemaluan sendiri pun membatalkan wudhu. Jadi, ingat ya, menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudhu, baik yang sengaja ataupun tidak. Yang kelima, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nah, jadi ketika kita sudah berwudu, lalu kita tidak sengaja bersentuhan dengan yang bukan mahram, baik itu saat kita lewat ataupun saat kita tidak sengaja menyenggolnya, itu akan membatalkan wudhu kita. Nah, yang termasuk mahram kita tuh siapa ya? Yang termasuk mahram kita itu seperti ayah, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Jadi yang masih mempunyai hubungan darah dengan kita adalah mahram kita. Jika kita tiba-tiba menyentuh ibu kita setelah berwudu, berarti wudu kalian tidak batal ya soli-solihah. Tetapi ketika di sekolah kalian sudah berwudu kemudian tidak sengaja menyenggol teman kalian yang bukan mahram, yaitu ikhwan, maka kalian diminta untuk berwudu kembali karena menyentuh atau bersentuhan dengan bukan mahram bisa membatalkan wudhu. Reminder, untuk tugas hari ini kita diminta untuk mengerjakan kuisis tentang hal yang membatalkan wudhu yang sudah di-share pada Google Classroom. Kemudian setelah kalian sudah mengerjakan kuisis, kalian boleh mengirimkan hasilnya dalam bentuk foto lalu kirimkan ke dalam Google Classroom.